SYD 4. Pada video ini kami akan menampilkan video student project mengenai palpasi, otostatik, dan topografi dari otot tungkai bawah. Perkenalkan, nama saya B. Afrelia Yusmi Fauzan dengan NIM 24025410048. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri dengan NIM 2402541038. Perkenalkan, nama saya Ida Putrasari dengan NIM 240541011. Perkenalkan, nama saya Igedara Dharma Putra dengan NIM 24025411064. Perkenalkan, saya ini Madina Nadia Rahmadewani dengan nomor induk mahasiswa 24025411008. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ayu Anita dengan NIM 24025411018. Perkenalkan, nama saya Dewa Ilisri Kesmawardani dengan NIM 24024511062. Perkenalkan, saya Putra Wijaya Kusuma dengan NIM 24025411078. Perkenalkan, nama saya Syafali Tadakolo dengan NIM 24025411075. Halo, perkenalkan, nama saya Madura Dewi dengan NIM 24025411005. Perkenalkan, saya Karek Widodinata dengan NIM 24025411037. Perkenalkan, nama saya Simura Madi Satya Krisneka Prajaresa dengan NIM 24025411022. Selamat menonton! Untuk tulang tibialis anterior itu pertama sesuai dengan namanya, kita cari dulu tulang tibianya di depan sini, ini tulang tibia. Kemudian ini dia berorigo di condylus lateralis ke setengah proximal lateral tibia dan membran interosius. Kemudian dia berinsersio di permukaan medial cuneiform di sini. Topografi musculus tibialis anterior itu seperti ini. Dia serat ototnya mengarah dari proksimal ke distal, yaitu dari atas ke bawah. Kemudian fungsi utamanya adalah untuk dorsofleksi dan inversi. Baik, sekarang saya akan mempalpasi otot ekstensor hallucis longus. Pertama kita harus mempalpasi fibulanya, dan origo dari otot ekstensor hallucis longus ini berada pada bagian tengah atau medial dari anterior fibula, dan juga dilewati oleh intraosseous membran, dan insersionya berada di bagian sini, yaitu adalah base dari distal phalanx, bagian dorsal dari hallux atau bisa dibilang ibu jari atau jempol kaki. Berikut merupakan topografi dari otot ekstensor hallucis longus. Otot ekstensor hallucis longus memiliki fungsi yaitu sebagai otot yang mengekstensi ibu jari atau jempol, dan juga otot yang bisa melakukan dorsifleksi pada kaki. Otot ini memiliki serabut otot yang menjalar dari lateral ke medial. Otot fibularis longus ini terletak di lateral tulang fibula, di mana origonya berada di kaput fibula dan juga di 2/3 proksimal lateral fibula. Dan berinsersio di basis plantaris orsis metatarsal dan juga di tulang sisi plantaral cuneiform medial. Jadi ini merupakan topografi dari otot fibularis longus, di mana otot ini berfungsi untuk lateral fleksi dan juga eversi. Arah serabut dari otot fibularis longus ini dari origo ke insersio. Ini adalah otot gastrocnemius, berorigo pada condylus lateral dan medial femur dan berinsersio pada posterior calcaneus. Otot ini merupakan otot gastrocnemius yang fungsinya untuk plantar fleksi. Arah serabutnya dari origo menuju insersio atau ke arah bawah. Ini saya akan palpasi otot soleus yang berorigo di kaput fibula dan berinsersio di tendon calcaneus. Ini adalah topografi dari otot soleus. Arah serabutnya oblik dari origo ke insersio, dan fungsinya itu sebagai plantar fleksi dan stabilisasi tungkai bawah. Sekarang saya akan mempalpasi otot plantaris. Otot plantaris terletak di belakang lutut dan merupakan otot yang kecil dan memiliki tendon yang sangat panjang. Origonya ada di condylus lateral dari femur, dan insersionya berada di tuberositas calcaneus melalui tendon calcaneus.
Berikut adalah topografi dari otot plantaris. Arah serabutnya dari origo ke insersio. Dan fungsinya untuk membantu musculogastrocnemius secara lemah. Fungsi yang lain untuk plantar fleksi dan juga fleksi lutut. Sekarang saya akan mempapasi bagian dari otot abduktor halukis yang berorigo di medial tuberositas calcaneus yang sampai ke yang berinsersio di basis palang proksimal. Berikut merupakan topografi dari otot abduktor halukis. Otot ini memiliki arah serabut dari origo ke insersio dan lalu berfungsi untuk menyesuaikan posisi halux dan keseimbangan. Otot flexor digitorum brevis, otot ini berorigo di medial tuberositas calcaneal dan aponeurosis plantaris. Berinsersio di medial palang kedua sampai ke 5. Bagi fleksi palang kedua sampai ke 5. Dari arah serabutnya dari origo ke insersio atau dari bawah ke atas. Jadi sekarang saya akan mempapasi otot lumbrical pedis 1 sampai 4, yaitu dari origo menuju tendon and flexor digotorium longus, lalu berinsersio dari sisi medial dari bagian dorsal kepanjangan dari 4 jari lateral. Jadi untuk fungsi otot lumbrical pedis 1 sampai 4, yang pertama ada fleksi palang proksimal. Yang kedua ada ekstensi interpalang proksimal. Untuk arah serabutnya dari origo ke insersio. Jadi di sini saya akan mempalpasi otot digiti minimi. Otot digiti minimi berorigo di plantar aponeurosis di sini. Dan berinsersio di palang yang ke-5 di sebelah sini. Jadi ini adalah topografi dari otot abduktor digiti minimi. Dia itu membantu pergerakan fleksi dari jari kelima dan juga abduksi. Fleksi, abduksi. Oke, baik. Jadi untuk otot tibialis posterior, langkah pertama untuk mempalpasinya, yang pertama kita menentukan tulang tibianya, kemudian kita palpasi otot tibialis posterior. Tibialis posterior ini berorigo di posterior surface of tibia dan juga posterior surface of fibula, dan juga berorigo di introosseous membran dan berinsersio di navicular tuberosity dan metatarsal basis 2, 3, dan juga 4. Oke, jadi ini adalah topografi dari otot tibialis posterior yang dimana arah serabut dari tibialis posterior ini yaitu dari origo ke insersio. Fungsi dari tibialis posterior ini adalah sebagai plantar fleksi dan juga inversi. Selain itu, otot tibialis posterior ini juga berperan untuk menjaga stabilisasi pada arch of the foot. Di sini saya akan mempalpasi otot fibularis brevis. Nah, fibularis brevis ini adalah otot yang terletak di bagian bawah luar kaki, tepatnya di kompartemen lateral pada kaki. Nah, otot fibularis brevis ini origonya yaitu berasal dari setengah bagian fibula, kira-kira di sini, dan tepatnya di bagian bawah permukaan lateral fibula, sekitar sini. Tendonnya berjalan ke bawah dan melingkari posterior malleolus lateral. Lalu, otot fibularis brevis ini insersionya yaitu
Otot fibularis brevis menyisipkan atau berlekatan di dekat tuberositas dasar tulang metatarsal kelima. Kira-kira di sini. Sudah. Jadi berikut ini adalah topografi dari otot fibularis brevis. Nah, arah serabut dari fibularis brevis ini yaitu oblik. Arahnya cenderung miring ke bawah dan ke depan. Lalu untuk fungsinya, fibularis brevis ini bertanggung jawab atas 63% kekuatan yang dibutuhkan untuk membalikkan kaki serta membantu fleksi plantar. Yaitu gerakannya seperti ini. Nah, otot-otot fibularis ini bekerja sama untuk memberikan stabilitas pergelangan kaki lateral yang dinamis selama stres inervasi pergelangan kaki yang tiba-tiba. Demikian video student project mengenai palpasi ortostatik dan topografi dari tungkai bawah dari SKD 4. Sekian, terima kasih.